Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratul Karamun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Fajar yang kebetulan sedang sakit, Bapak Cecep, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Juga jamaah-jamaah kita yang lainnya, Pak Haji Noto dan jamaah yang lainnya, mudah-mudahan yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati sesepuh kita, Bapak Haji Rahmadi, Bapak Ustadz Mulyana, Bapak Ustadz Haji Supriyadi, dan seluruh jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah himpun kita di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kepada kita rahmat serta keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kondisinya masih pandemi. Bahkan guru kita Kiai Jainal Muttaqin ya, juga sedang sakit, sedang dalam perawatan mandiri ya, isolasi mandiri di rumah. Mudah-mudahan juga segera disembuhkan, dan kita semuanya juga mudah-mudahan jangan sampai kena, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata COVID-19 ini kita nggak percaya, memang ada. Ya. Kita percaya juga jangan terlalu percaya, jangan sampai kita yakin. Yang penting semua sudah merupakan skenario Allah, rencana Allah, catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua jangan sampai mengurangi kita dalam beribadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membuat kita menjadi takut kemana-mana, apalagi takut ke masjid, apalagi takut menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi ini wajib fardu ain, lebih fardu daripada ibadah-ibadah yang lain, lebih fardu daripada sholat, lebih fardu daripada puasa, lebih fardu daripada haji dan lain sebagainya. Coba perhatikan bahasanya, thalabul ilmi faridhotan, faridhotan bukan fardu ya. Karena setiap dalam kaidah lughatul arabiyah, setiap bertambah huruf maka bertambah makna. Fardu wajib, tapi kalau faridhotan di atas wajib. Karena haji kita, sholat kita, puasa kita tidak akan sempurna apabila tanpa ilmu. Maka kata Ibnu Athaillah, jangan pernah kita berhenti jadi murid. Karena tahapan ilmu itu ada 3. Yang pertama tolab, ya, kita ini tolabul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu. Murid itu di atasnya, yaitu orang yang berkehendak ya, berkehendak mengamalkan ilmu. Yang lebih tinggi lagi salik, salikin. Nah, ini hadisnya tuh, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Salik, apa salik?
yaitu orang yang sudah ada di jalan Allah untuk sampai kepada Allah, itu namanya salik. Dia sudah ada ilmunya tuh. Kita ini salikin mudah-mudahan. Yang itu ada di jalan menuntut ilmu, yang insya Allah dimudahkan jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kondisi sekarang ini jangan menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata 3M nggak efektif, Bu. Kita harus menjaga 3M. Ternyata mereka mengambil 17M. Ya, bahkan lebih katanya sekarang. Kemarin katanya satu paket cuma 10.000, ternyata sekarang 100.000. Masya Allah. Kalau 100.000 satu paket kali sekian juta paket berapa, Bu? Kita suruh jaga 3M terus. Apa 3M, Bu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga, tapi nggak efektif rupanya. Masih pada kena. Di Aster juga pada kena, padahal sudah jaga jarak, sudah pakai masker, sudah sering mencuci tangan, sampai pada tipis telapak tangannya tuh. Makanya kita rubah 3M-nya sekarang. M yang pertama mentaati Allah. M yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. M yang ketiga menjaga ukhuwah Islamiyah. Cocok, Bu? Cocok. Insya Allah kalau 3M ini diganti seperti itu, kita semua selamat. Kita semua selamat. Siapa yang katakan? Allah yang katakan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Itu kata Allah. Orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia istiqomah. Maksudnya istiqomah setelah berikrar la ilaha illallah, dia tidak pernah berbuat musyrik. Istiqomah setelah dia berikrar la ilaha illallah, taat kepada hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, syariat Allah, itu istiqomah. Maka orang yang demikian, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat-malaikat. Ada malaikat namanya malaikat hafiz. Malaikat itu macam-macam, Bu. Bukan cuma Jibril, Mikail, Israil, bukan. Macam-macam namanya. Ada malaikat hafiz. Malaikat hafiz ini malaikat yang menjaga kita, yang diperintahkan Allah melindungi kita. Semakin soleh kita, makin banyak malaikat itu melindungi kita. Semakin alim dia, semakin banyak malaikat melindungi kita. Maka ada wali yang difoto nggak pernah ada gambarnya. Kalau dia tidak ridho, nggak ada gambarnya. Kenapa? Karena dia dikelilingi cahaya yang lebih dahsyat daripada cahaya blitz, daripada cahaya kamera kita. Maka nggak ada gambarnya. Nah, itu malaikat-malaikat itu akan melindungi kita. Kira-kira kalau sudah malaikat yang melindungi kita, masih hebatan masker, hebatan malaikat. Hebat malaikat, ya. Tapi masker dipakai nggak? Ya nggak apa-apa dipakai, timbang 5.000, Bu. Pakai saja. Protokol kesehatan. Tapi lebih dari itu, kata Allah, katakan Allah sebagai Tuhanku, kemudian kita istiqomah, itulah penjagaan yang paling baik. Karena Allah turunkan malaikat-malaikat, kemudian malaikat-malaikat itu berbisik-bisik kepada kita, wala takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Kamu nggak akan selamat, nggak akan kena corona. Kamu akan selamat, nggak akan ada bahaya mendekatimu. Ah, Ustadz, buktinya itu ustadz-ustadz pada kena. Ya,
Buktinya ustadz-ustadz, kiai-kiai pada kena. Nah, ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Perbedaannya orang mujrimin dengan orang solihin, sama-sama kena musibah, sama-sama kena ta'un, sama-sama kena bala, tapi beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Duratun Nasihin itu bab awal, bab ikhlas, Rasulullah mengisahkan ada pasukan besar hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian kata Rasulullah, yusafu bi awalihim wa akhirihim. Allah musnahkan pasukan itu dari awal hingga akhir. Artinya enggak ada yang tersisa itu pasukan, dan masyarakat di sekitarnya dihabiskan oleh Allah. Sehingga Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kaifa yushafu bi awalihim wa akhirihim ya Rasulullah, wa fihim aswakihim wa man laysa minhum. Sedangkan di antara mereka ada yang sedang di pasar, ada yang lagi kerja istilahnya, ada yang lagi silaturahim, ada yang lagi ngapain tuh, macam-macam. Wa man laysa minhum, dan bukan bagian daripada pasukan itu, bukan bagian daripada orang yang durhaka. Kenapa di semuanya dimusnahkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, yusafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyatihim. Memang dihancurkan, dimusnahkan seluruhnya, enggak ada yang tersisa, tapi nanti dibangkitkan di hadapan Allah tergantung niat masing-masing. Ibu sekarang ada di masjid lagi dalam ketaatan kepada Allah, mati dengan orang yang lagi misalnya kesiangan, habis dari diskotik kesiangan, mati. Beda nggak Bu? Beda. Nanti dibangunkan di hadapan Allah berbeda. Ini mati lagi di diskotik, habis maksiat, habis mabok, habis main perempuan misalnya. Ini lagi taat kepada Allah, ini lagi beribadah kepada Allah. Maka begitu dibangunkan beda. Yang satu disambut dengan berbagai macam azab Allah Subhanahu wa taala, yang satu disambut dengan gelaran karpet merah, diluk-lukan oleh para bidadari, diluk-lukan oleh para malaikat, disambut salamun qaulam mirabir rahim, dapat salam dari Rabb kita. Beda. Orang biasa, orang ahli maksiat kena taun ini, kena corona ini, itu sebagai azab. Tapi ulama orang soleh kena corona itu sebagai penghapus dosanya, pengangkat derajatnya, dan nanti di akhirat dia tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda. Jadi apa maksudnya Allah akan menjaga kita? Ya, menjaga kita dalam keadaan selamat itu bukan secara fisik saja, bukan badan kita selamat, tapi selamat kita nanti terlebih-lebih di akhirat. Ibu mau selamat di dunia doang apa selamat dua-duanya? Dua-duanya. Dunia selamat, dunia akhirat. Tapi ada orang yang pengen selamat dunia saja tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang minta selamat dunia doang, kaya di dunia, senang di dunia, punya mobil, punya rumah mewah, ya, punya rumah bertingkat-tingkat, punya mobil yang mengkilat, punya istri 4 misalnya itu dunia. Ini Allah sedang menyindir. Ini ayat ini kan hubungannya dengan haji. Allah sedang menyindir orang yang sampai di hadapan Ka'bah saja mintanya dunia doang. Tuh. Tapi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuh insyaallah kita tuh minta dunia cakep, akhirat juga
cakep, terhindar daripada api neraka. Jadi dari ayat itu, keselamatan itu bukan hanya dunia saja. Kata malaikat, wala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, malaikat itu membisikkan kabar gembira kepada kita, nanti surga udah jadi tempatmu tuh. Nih ibu kalau lihat nih malaikat lagi pada ngerubungin ibu nih, saya ngeliat tuh, ya, lagi pada bisik-bisik di telinga bapak tuh, ya, wala takhafu wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut, ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nanti surga udah jadi kapling kamu. Kamu nanti tempat tinggalnya di surga. Tuh sampai begitu tuh. Maka kita ini insya Allah orang beruntung. Lagi pandemi seperti ini, tapi kita masih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, masih istiqomah di jalan Allah. Karena ada tetangga saya sejak pandemi sama sekali nggak pernah ke masjid. Berapa bulan berarti? Sholat Jumat enggak, apalagi rawatibnya, saking takut mati, saking takut mati sampai seperti itu, masya Allah, sampai takut mati. Kita boleh takut, boleh takut. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita begini, Bu. Allahumma ihsim lana min khasyatika ma takulu bihi bainana wa baina maksiatika. Bareng-bareng, Bu. Allahumma ihsim lana min khasyatika ma takulu bihi bainana wa baina maksiatika. Ulangi. Allahumma ihsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina maksiatika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut, yang dengan rasa takut itu aku tidak bermaksiat kepadamu. Dia ulangi, ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut, yang dengan rasa takut itu aku tidak bermaksiat kepadamu. Doa ini dianjurkan dibaca sehabis ada pertemuan perkumpulan seperti kita ini, nanti boleh dibaca selain doa kafaratul masjid, baca doa ini. Apal, Bu? Allahumma ihsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina maksiatika. Ibu kebetulan bawa catatan. Kalau ibu-ibu rajin, kalau bapak-bapak nggak perlu buku, udah langsung hafal. Ya. Jadi doa ini minta dianugerahkan kepada kita rasa takut, tapi takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang nggak punya rasa takut, nggak punya kontrol, Bu. Orang kalau tidak punya takut kepada Allah, kebablasan. Maka kalau orang punya takut kepada Allah, insya Allah hidupnya terkontrol. Dia senantiasa ingin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini penting agar kita diberikan rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mau bermaksiat, takut bumi ini tiba-tiba terbelah dan kita masuk ke dalam bumi itu. Karena ini pernah terjadi, ada satu manusia dan seluruh hartanya dan seluruh perangkatnya, seluruh anak buahnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa, Bu? Nabi Musa. Nabi Musa ditenggelamkan Allah karena dia membuli, mengkriminalisasi
mengkriminalisasi Nabi Musa, ya, menuduh berzinah, menuduh melakukan cat mesum. Wah. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memberikan hukuman kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menghukumnya dengan menenggelamkan Nabi Musa bersama harta kekayaannya, dan semua anak buah dan keluarganya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditenggelamkan baru sampai mata kaki, teriak-teriak itu siapa? Korun teriak-teriak, Musa, maafkan aku Musa. Enggak, bumi telan lagi sampai dekul. Korun teriak lagi, Musa, selamatkan aku Musa, ampuni aku Musa, maafkan aku Musa. Enggak, bumi telan terus sampai pusarnya. Teriak-teriak lagi itu korun, teriak-teriak lagi, Musa, kita kan masih saudara, masih kerabat, masa enggak mau memaafkan saya? Enggak, telan sampai dada, masih terus teriak-teriak. Akhirnya ditelan seluruhnya itu Korun bersama hartanya, bersama anak buahnya, keluarganya. Korun itu manusia paling kaya. Bahkan andaikan sekarang ada orang paling kaya, nggak ada sekukunya, seujung kukunya Korun. Itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaannya. Saking banyaknya hartanya, kalau ada orang menemukan harta karun di Bekasi ini, dia bilangnya harta karun. Saking banyaknya hartanya itu korun ditenggelamkan. Setelah tenggelam baru Allah nanya, Musa, apa yang engkau lakukan? Apa jawab Musa? Aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Musa ini agak songong sama Allah, berani kalau ngomong. Tapi Allah suka saja, ya memang karena kekasih Allah. Aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Kata Allah, benar juga. Andaikan tadi dia meminta maafnya, meminta ampunnya kepada aku ampuni. Tapi dia minta maafnya sama engkau, Musa, maafkan aku, Musa, ampuni aku. Andaikan itu Korun, kata Allah, dia katakan, ya Allah, ampuni aku, Allah niscaya ampuni. Itu kelebihan Allah, sifat Allah itu begitu, ya. Sebesar apapun dosa manusia, kalau sudah minta ampun kepada Allah, pasti dia ampuni itu, ya. Akhirnya karena Korun tidak mau meminta ampun kepada Allah, tenggelam semuanya. Sama dengan Fir'aun juga begitu tuh, ya. Fir'aun itu ketika ditenggelamkan oleh Allah di lautan, andaikan dia tobat kepada Allah, sebesar apapun dosanya, pasti Allah akan ampuni. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir memang sengaja, sebenarnya Fir'aun itu hendak minta ampun, tapi buru-buru disumpel mulutnya pakai pasir sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ada hasutnya juga. Kenapa? Nggak mau orang yang seumur hidupnya dia mungkar, seumur hidupnya membuat kerusakan, di ujung hidupnya tobat, diterima tobatnya, enak bener katanya. Disumpel mulutnya pakai pasir sama Jibril. Padahal dia udah mau ngomong, amanat bihi banu Israel, aku beriman sebagaimana imannya orang Bani Israel. Tapi buru-buru disumpel, akhirnya nggak jadi ngomong itu Fir'aun, ya. Lah kalau jadi tobat, diterima tobatnya, enak amat gitu kan. Ini agar menjadi contoh, ya bagi seorang pemimpin, contoh bagi orang yang berbuat kerusakan, kezaliman yang telah melampaui batas. Hati-hati itu, nanti matinya kayak Fir'aun. Begitu mau tobat telat, begitu mau tobat nggak ada kesempatan lagi. Kayak presiden Turki tuh, siapa namanya, Atatürk, ya, Mustafa Kamal Atatürk. Wah, itu zolim, merubah sistem Islam, merubah kekhalifahan menjadi negara yang sekuler, sehingga jilbab dilarang, azan dilarang, ya, ibadah dilarang. Akhirnya matinya nggak bisa dikubur, bumi menolak. Bau busuknya, ya sampai sekarang itu ada di museum katanya.
nggak bisa dikuburkan, hanya dia ditindih dengan marmer yang beratnya sekian ton, tapi aromanya masih tercium sampai sekarang, busuk itu kalau masuk museum itu. Itu merupakan tazkirah bagi kita, pelajaran bagi kita. Ada orang-orang yang zolim kelewat zolimnya, nanti Allah hukum demikian. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Jadi kita minta kepada Allah itu rasa takut. Bu, anak ibu nggak berani macam-macam di depan ibu karena takut sama ibu, ya nggak? Di jalan raya kita nggak berani melanggar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, nggak berani melanggar lampu merah karena takut sama polisi. Kita nggak berani sekarang mengkritik terlalu keras, menulis yang kira-kira akan kena undang-undang ITE, karena kita takut terciduk nanti. Karena rasa takut ini akan ngerem kita nih. Karena kalau terlalu bebas, karena kalau terlalu nggak ada batasan, maka orang akan semau-maunya. Maka kita minta bukan takut kepada presiden, bukan takut kepada polisi, bukan takut kepada aparat, tapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ngapain? Takut bermaksiat kepada Allah. Maka ketika kita mau maksiat, ingatlah umat-umat terdahulu. Ada umat Nabi Lut yang kemudian Allah hukum karena kemaksiatan yang sudah melampaui batas. Ada umat Nabi Nuh yang kemudian ditenggelamkan sama Allah karena sudah kelewatan dalam bermaksiat kepada Allah. Begitulah dengan umat-umat yang lainnya, takutlah kepada Allah. Dan takut ini juga pernah dialami oleh Jibril. Suatu hari Rasulullah melihat Jibril bergelantungan di kiswah Ka'bah seperti burung pipit kecil mengkerut. Kalau bukan Rasulullah pasti nggak tahu kalau itu adalah Jibril. Kenapa Jibril jadi kecil seperti burung pipit? Mengkerut, mengecil dia. Ditanya, wahai Jibril, kenapa badanmu menjadi mengecil seperti itu, jadi mengkerut seperti itu? Apa jawab Jibril? Karena aku sangat takut kepada Allah ya Muhammad. Nabi Muhammad heran, bukankah engkau adalah Sadidul Quwa, engkau yang memiliki kekuatan memimpin seluruh para malaikat muqarrabin, ya? Kenapa engkau sampai takut dan mengecil seperti itu badanmu? Hai Muhammad, ingatlah dulu ada makhluk paling mulia, pemimpinnya para malaikat di surga. Dulu dia adalah ibadahnya sangat luar biasa. Siapa itu? Iblis. Tapi karena dimurkai oleh Allah, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terkutuk sampai hari kiamat. Dan kelak dia akan menjadi keraknya neraka, tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dulu ada penghulunya para malaikat di surga, Bu, Iblis namanya itu. Nah, orang yang ibadahnya luar biasa, udah paling lama tinggal di surga 300 tahun pun karena dia tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, akhirnya dikutuk sampai hari kiamat. Dan nanti tidak akan mendapatkan ampunan dan tidak akan pernah diangkat dari neraka. Maka takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad juga demikian, kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai lebam-lebam dia, banyaknya berdiri, banyaknya ruku, lamanya sujud. Sampai Siti Aisyah menangis, ya Rasulullah, kebangetan amat kalau bahasa kita mah. Kenapa ibadahmu sampai sedemikian? Padahal kan Allah sudah katakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar. Sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan akan datang. Udah dijamin Nabi Muhammad nggak ada dosa, Bu. Yang masa lalu udah beres, yang masa depan juga udah nggak ada lagi. Meskipun memang Nabi Muhammad nggak mungkin buat dosa, tapi udah dijamin.
tapi sholatnya masih sampai bengkak-bengkak kakinya. Apa jawab Rasulullah? Tidaklah boleh aku menjadi hamba yang paling bersyukur. Jadi tanda syukurnya Rasulullah, tanda takutnya Rasulullah kepada Allah, ibadahnya begitu. Lah ibu dijamin belum, dijamin diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang belum, dijamin masuk surga belum. Salat tahajudnya berapa rakaat? Berapa rakaat, Bu? Berapa rakaat Pak tahajudnya, Pak? Masya Allah, 2 rakaat juga kadang-kadang. Ya, sholat duha juga kalau lagi ingat, kalau lagi banyak yang nagih bersolat duha. Masya Allah. Tapi insya Allah jamaah al-fajr mas semua ahli tahajud, ahli duha semuanya. Insya Allah tuh. Jadi kita minta ditumbuhkan rasa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika maksiat. Ini bumi yang sama yang menenggelamkan Korun. Bumi yang sama yang pernah dilanda banjir bandang ketika umat Nabi Nuh bermaksiat, sangat dahsyat maksiatnya kepada Allah. Bumi ini juga dulu pernah diliputi oleh angin panas yang menghancurkan ketika umat Nabi soleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi ini pula bisa menenggelamkan kita, bumi ini pula bisa menghancurkan kita, bumi ini pula bisa merupakan hukuman yang dahsyat bagi kita apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ini orang yang paling kuat, orang yang paling temperamen. Memang sahabat Nabi ini beda ya. Orang kuat, orang paling berani ya. Bahkan sejak dia belum beriman kepada Allah. Makanya nggak ada satupun orang yang berani duel dengan Umar ketika masih belum beriman. Karena setiap yang duel dengan Umar pasti patah-patah dia. Pasti hancur dia, nggak pernah dikalahkan. Dan ditakuti bukan cuma sama manusia, setan, Bu. Setan mau lewat papasan dengan Umar, cari jalan lain dia. Ya, Umar lewat sini, setan lihat tuh Umar lewat, cari jalan lain. Saking takutnya kepada Umar. Tapi suatu hari ada datang namanya sahabat Uyainah. Uyainah ini laki-laki perempuan, Bu? Ya, kalau biasanya ada tamarbutonya perempuan, ini laki-laki ya. Ada juga dulu ponakan Siti Khotijah namanya Maisyarah. Maisyarah ini sering mendampingi Rasulullah SAW ketika berdagang sebelum menikah dengan Siti Khotijah. Maisyarah ini dianggapnya perempuan. Ada ustadz yang menerangkan didampingi oleh perempuannya bernama Maisyarah. Maisyarah ini bukan perempuan. Laki-laki ya. Jadi tidak semua yang roh-roh itu perempuan. Kalau di telinga kita kan lazimnya Maisyarah, Humairah ya, Habibah kan pasti perempuan. Sama dengan Uyainah, Maisyarah ini laki-laki. Jadi tidak semua yang pakai tak marbutoh itu perempuan. Uyainah ini datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kirain datang mau silaturahim saja. Ternyata Uyainah ini datang kepada Amirul Mukminin memberikan kritik yang pedas. Apa kata Uyainah? Wahai anaknya Khattab. Oh, songong juga ini orang. Wahai anaknya Khattab, sungguh kamu bukan orang yang paling berjasa, dan kamu juga tidak adil dalam menegakkan keadilan. Masya Allah. Ini berani benar orang yang ngeritiknya ya. Oh ya. Sontak ya namanya Umar itu temperamen, marah Umar sampai hendak memukul Uyainah. Tapi kemudian ada sahabat namanya Al-Khur bin Qais membacakan sebuah ayat menasihati Umar bin Khattab. Apa nasihat daripada Al-Khur ini? Udi afwa ya.
wa'mur bil 'urfi. Ya Amirul Mukminin, dia membacakan suatu ayat dalam Al-Qur'an, maafkanlah dan perintahkanlah untuk berbuat kebajikan dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Begitu dibacakan Al-Qur'an, maka langsung Umar itu merasa ketakutan. Karena memang Umar begitu ada firman Allah, dibacakan firman Allah, dia langsung takut. Padahal Umar itu orang yang paling pemberani, orang yang paling temperamen. Tapi begitu dibacakan ayat itu, langsung dia ketakutan. Jadi apa nasihat Al-Quran itu? Ya Amirul Mukminin seolah-olah, maafkanlah dan perintahkanlah untuk berbuat kebajikan dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Wa huwa minal jahilin, dan dia itu Uyainah itu termasuk orang yang bodoh. Maka langsung enggak jadi marah itu Umar, langsung enggak jadi mukul itu Umar. Itu begitulah ya, meskipun dia seorang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu lebih daripada presiden, Pak. Kalau presiden kekuasaannya cuma satu negara. Kalau Amirul Mukminin itu Irak sebagai provinsinya tuh ya, Syam sebagai provinsinya. Jadi Liga Arab ya, luas wilayahnya. Itu pun dikritik sedemikian di depan dia langsung, ya marah pasti marah. Tapi begitu ada peringatan dari Allah, dibacakan ayat Allah, berhenti marahnya. Jadi orang demo, orang kritik udah sejak zaman dulu gitu kan. Jadi apa orang begitu dengar dia sesuai dengan konstitusi, dia sesuai dengan Al-Quran, maka berhenti Umar marahnya, nggak jadi mukul. Tuh begitu harusnya. Ketika pemimpin dikritik, ketika pemimpin diberi nasihat, kalau nasihat itu sesuai dengan konstitusi, nasihat itu benar, apalagi datangnya nasihat itu dari ulama, dengarkan. Jangan kemudian dipenjara, pesantrennya dibubarin, organisasinya dibubarin, dicari kesalahan-kesalahannya, chat mesumnya sekarang dimunculkan lagi. Padahal dulu ada ahli IT sudah mengatakan palsu, tapi memang sedang dicari, apapun harus salah, apapun harus kena. Nah kalau apapun harus kena, apapun harus salah, ini yang menjadi bahaya. Masya Allah. Jadi sekelas Amirul Mukminin saja menerima kritik. Kalau sesuai dengan konstitusi, ada ayatnya boleh. Dan jangan marah, maafkan. Kalau itu dilakukan oleh orang bodoh, maafkan, tinggalkan mereka. Kalau dilakukan oleh orang alim, orang pintar, ikuti nasihat. Pada pertemuan yang lalu kan salah satu pemimpin yang sombong saya katakan tidak mau mendengar nasihat ulama. Karena kalau orang sudah tidak mau mendengar nasihat ulama, dalam satu keterangan nanti Allah akan datangkan nasihat dari lisan, dari mulut makhluk yang lain. Kalau tidak mau mendengar nasihat dari mulut ulama, nanti kita akan diberi nasihat dari mulut makhluk yang lain. Ini kita lagi dinasihati sama corona nih. Ya, lagi dinasihati sama corona karena barangkali kita kurang mengikuti nasihat ulama. Gunung juga punya mulut tuh, kalau udah batuk, Bu. Masya Allah, aduh Gunung Merapi sudah lagi mulai batuk-batuk tuh, lagi dehem-dehem. Nah, nanti kalau sudah batuk beneran, udah bersin, dahsyat. Gunung Sinabung juga di Medan begitu, udah lagi dehem-dehem sekarang. Kalau bumi ini mulutnya sudah bicara, gempa bumi, tsunami, dahsyat itu nasihat. Kalau lautan sudah bicara, tsunami, bahaya. Maka sebelum Allah menghadirkan nasihat dari lisan, dari mulut makhluk yang lain, dengarkan nasihat ulama. Jadi sekelas Amirul Mukminin saja mau dikritik, nggak jadi marah dia. Kalau yang kritiknya ternyata betul, yang mengkritiknya ternyata benar. Padahal Umar ini orang yang temperamen.
Sampai-sampai Sayyidina Ali juga pernah kesel sama Umar. Ini orang kok nggak ada orang yang nggak pernah dibentak sama dia. Orang nggak ada yang nggak pernah dimarahi sama dia. Karena temperamen. Tapi marahnya marah benar. Kalau memang salah salah. Tapi kalau memang dia salah, sportif. Ya, sportif. Sampai suatu hari Umar ini sidak. Jadi Umar ini tadi dikatakan nggak adil, dikatakan kurang berjasa. Padahal bagaimana kurang adil dan kurang berjasanya Umar? Umar itu tidak pernah mau tidur sebelum keliling mengetahui keadaan masyarakatnya. Kan kita sering dengar kisahnya ya, ada perempuannya lagi nggodok batu, anaknya nangis. Ya, kemudian Umar ngambil gandum sendiri, dibawa langsung, dimasakin langsung di depan orang itu. Tuh, saking Umar takutnya, bahkan gandumnya mau dipanggul sama asistennya, nggak boleh, jangan. Kalau mau panggul gandumku hari ini, apakah kau mau menanggung hisabku nanti di akhirat? Tuh begitu pemimpin. Suatu hari, ya ada kisah lain nih. Umar lagi sidak juga tuh, ditemani sama Salman Al-Farisi. Lewatlah rumah seseorang, tengah malam, lampunya masih nyala, curiga, masih terang nih tengah malam. Biasanya kan kalau sudah di atas jam 12 udah nggak ada lampu nyala. Diintip sama Umar, ternyata ada orang kakek-kakek lagi mabok. Ada kakek-kakek lagi mabok. Ya Umar itu sekali lagi temperamen, langsung masuk lewat jendela, langsung dimarahi orang itu, kakek-kakek itu. Kamu sudah kakek-kakek masih mabok, masih maksiat, tidak takutlah kamu kepada azab Allah. Kakek-kakek itu pintar juga rupanya. Jawab, wahai Amirul Mukminin, aku hanya melakukan satu dosa saja dan aku sembunyi-sembunyi, tapi kamu telah melakukan 3 dosa. Berani nih kakek-kakek. Dosa yang pertama, kamu masuk bukan lewat pintu. Itu ada dalam surah Al-Baqarah kan, masuklah rumah dengan lewat pintu depan, jangan pintu belakang. Ini lewat jendela, kamu dosa. Yang kedua, kamu ngintip-ngintip kesalahan orang. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Kita enggak boleh ngintip-ngintip kesalahan orang, kita mencari-cari kesalahan orang, dosa kamu. Tuh, 2 tuh katanya. Yang ketiga, kamu masuk tanpa membaca salam. Kamu kan masuk harus baca salam, perintah Nabi itu. Masuk ke rumah harus baca salam. 3 kamu melakukan kesalahan, aku cuma 1. Itu Umar yang temperamen, Umar yang Amirul Mukminin, diem langsung keluar, nggak ngomong sepatah kata pun. Keluar buru-buru. Ditanya sama Salman Farisi, kenapa kok buru-buru? Udah kita pulang aja. Udah kita pulang aja. Emang ada apa? Udah kita pulang aja. Setelah itu kakek-kakek nggak pernah lagi hadir di majlisnya Umar. Umar makin menyesal. Jangan-jangan nih tersinggung, kemudian malu, dia nggak mau datang lagi ke majlis Umar, nggak pernah mau kumpul, nggak mau berjamaah, nggak pernah mau hadir di majlis taklim. Waduh, gawat. Umar nyesel tuh. Sekian bulan kemudian ternyata datang tuh kakek-kakek ke majlis Umar. Setelah majlis selesai, disamperin sama Umar. Kayak demi Allah nggak ada satupun yang tahu apa yang kau lakukan pada malam hari itu. Bener, saya doang yang tahu. Terus kakek itu jawab, ya Amirul Mukminin, saya juga sejak saat itu sudah berhenti minum. Jadi jawab, sejak saat itu saya juga sudah berhenti minum. Tuh. Jadi ada 2 hikmah. Amirul Mukminin tegur di 3 kesalahan tadi, dia menerima karena memang dia salah. Yang kedua, orang itu berhenti dari maksiatnya, ya. Jadi hikmahnya banyak tuh. Jadi orang kalau mau menerima kritik, orang kalau mau menerima nasihat, itu pasti selamat. Sekali lagi, ini Umar Amirul Mukminin yang sangat luar biasa, ya, temperamen, gagah, pemberani. Tapi kalau dikritik mau. Bahkan tadi dikatakan Sayyidina Ali pernah kesel sama Umar. Saking orang ini kok semua orang dimarahi. Gak ada orang yang gak pernah dibentak sama Umar. Sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah kasyafkan aku ketika Umar mati nanti.
Jadi minta dikasapkan, bisa melihat ketika Umar nanti mati di kuburan, berani gak dia bentak malaikat Munkar Nakir? Ya, pengen lihat di Umar yang galak ini, yang temperamen ini, berani nggak kalau sama malaikat Munkar Nakir? Benar begitu meninggal itu Umar, Sayyidina Ali dikasapkan, ya, doanya sahabat, doanya wali dikabul sama Allah. Melihat prosesnya ketika Umar lagi bangun tuh di kuburan. Ya, nah, bangun dia, kata. Diperhatikan sama Sayyidina Ali, bangun nih, bangun. Wah, datang tuh malaikat Munkar Nakir dengan rupa yang sangat serem, sampai digambarkan oleh Sayyidina Ali matanya saya seperti kendi yang memerah, ya, seperti ada apinya, saking seremnya. Wah, rasain lo Umar, coba berani nggak dia, berani nggak? Gitu kata Sayyidina Ali. Begitu datang dengan rupa begitu malaikat Munkar Nakir, beneran bangkit itu Umar, dibentak itu malaikat. Kamu kurang ajar, kamu katanya. Kamu menghadapi saya, ini saya sahabatnya orang paling mulia di dunia dan di akhirat. Jadi dia jual Nabi Muhammad kalau dirinya sahabatnya orang paling mulia. Malaikat Munkar Nakir dibentak begitu, bingung dia, berani amat ini orang gitu kan. Lapor sama Allah. Ya Rob, ini ada hamba-Mu yang berani bentak saya karena saya berpenampilan seperti ini. Ya kamu nggak lihat-lihat dulu siapa yang dihadapi, ditegur sama Allah begitu. Kamu nggak lihat-lihat dulu siapa yang kamu hadapi. Nah, sejak saat itu katanya malaikat Munkar Nakir merubah fashionnya, merubah tampilannya, tergantung siapa yang dihadapi. Mudah-mudahan ketika menghadapi ibu tampil sebagai laki-laki yang ganteng, laki-laki yang ramah, yang baik. Itu kisahnya. Dari mana kisah ini? Dari kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat, ya. Ini diceritakan oleh Ali dalam kitab Hayatus Sahabah seperti itu. Jadi tidak melulu malaikat yang seperti kejam, malaikat yang serem itu tidak melulu akan datang seperti itu. Tadi ayatnya dibaca di awal, wala takhafu wala tahzanu. Kalau kita sudah menjadi orang istiqomah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, ya nggak mungkin malaikat datang kepada kita dengan menakutkan, Bu. Kan malaikat udah ngomong sendiri, wala takhafu wala tahzanu. Maka menghadapi kita itu dengan ramah, dengan muka yang manis, dengan muka yang baik. Nah, kalau enggak kita bentak. Man robuka? Lah, saya hari-hari ngajar tauhid lo tanyain begitu. Ya, kalau dalam talqin kan suka dibacakan, nanti ada makhluk yang asing yang akan datang kepadamu yang tidak pernah kamu kenal. Jangan takut, itu juga makhluk Allah. Jawablah pertanyaannya. Itu kalau talqin, kalau tahu artinya ketika talqin, ya, talqin di kuburan. Kalau NU kan masih ada talqin gitu kan. Itu. Nanti malaikat itu juga makhluk Allah. Malaikat itu makhluk Allah. Dia tugasnya memang nanya. Standarnya memang nanya. Pertanyaannya ya begitu-begitu saja, ya perintahnya begitu. Tapi apa iya kalau sama Nabi dia akan nanya man nabiyuka. Nah, tapi jadi tidak baku gitu kan, siapa yang dihadapi. Ya orang yang ditanya ahli tauhid, ngajar tauhid, ditanya man rabbuka, ya senyum orang gitu. Ya, tertawa. Hari-hari aku ngajar tauhid. Hari-hari saya mengajarkan orang untuk beriman kepada Allah. Kamu tanya siapa Tuhanku? Bisa begitu, ya, sampai seperti itu digambarkan, ya, orang-orang. Jadi tidak semua akan menghadapi malaikat dengan rupa yang serem, tergantung amal kita. Nah, kalau kita orang mujrimin, pembuat dosa, orang zalim, ya malaikat itu datang dengan rupa yang sangat menyeramkan, sebagaimana orang dulu takut kepada dia. Nah, makanya jangan jadi orang yang menakut-nakuti orang lain, ya, karena menakut-nakuti itu, menakuti orang mukmin itu udah dosa, Pak. Ya, menakuti sampai mengagetkan itu ada hadisnya, coba cari. Mengagetkan orang mukmin itu dosa. Hati-hati itu, mengagetkan. Ibu lagi duduk dikagetin sama temannya, dor, gitu. Kaget ibu, itu dosa gue yang ngagetin. Apalagi menakuti, mengancam, mengintimidasi, itu dosa besar, ya. Jadi hati-hati. Jadi Umar yang sedemikian hebatnya pun, ya, gagah berani, masih mau menerima kritik. Oleh sebab itu sekali lagi kita mohon kepada Allah,
kita diberikan rasa takut, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut sama pemimpin boleh, takut sama aparat boleh, takut sama orang tua boleh, takut sama penyakit boleh, tapi jangan sampai mengalahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih takut lagi kalau kita bermaksiat kepada Allah. Karena haruslah lebih takut lagi apabila kita melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu celakanya bukan hanya di dunia, tapi dunia dan akhirat. Jemaah sekalian buat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, rasa takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati. Rasa takut ini akan membuat kita terkontrol apabila melakukan sesuatu, karena tahu apa yang kita berbuat dilihat oleh Allah, karena kita tahu apa yang kita lakukan ada hukumnya, ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus minta takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apal doanya Bu tadi? Ulangi. Allahumma ihsim lana, terus min khasyatika ma yakulu bihi bainana wa baina maksiatika. Itu apalin. Jadi oleh-oleh taklim hari ini doa itu aja kita amalkan. Jangan sampai kita nanti tidak punya rasa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rasa takut dan minta dicabut keinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut sekali lagi ketika kita bermaksiat, Allah hukum kita sebagaimana Allah menghukum Fir'aun, sebagaimana Allah menghukum Qarun, sebagaimana Allah menghukum kaum Nabi Lut, sebagaimana Allah menghukum kaum Nabi Nuh, sebagaimana Allah menghukum umat Nabi Soleh karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita